Halo semua, siswa dan siswi. Salam jumpa kembali dengan saya, Ibu Guru Cecilia Lenat, dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Sebelum kita masuk pada materi, kita harus ketahui dulu tujuan pembelajaran. Jadi di sini ada 6 tujuan pembelajaran. Dan yang pertama, mendeskripsikan pengukuran dengan satuan baku dan tak baku. Kedua, melakukan pengukuran dasar secara teliti menggunakan alat ukur yang sesuai. Ketiga, mendeskripsikan besaran pokok dan besaran turunan beserta satuannya. Keempat, mendiskusikan pentingnya satuan terstandar dalam pengukuran. Kelima, mendiskusikan 3 besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu. Dan keenam, mendeskripsikan pengertian suhu dan pengukurannya. Kita masuk pada materi pengukuran. Sebelumnya, kita mengetahui pengertian dari mengukur. Mengukur artinya membandingkan besaran yang diukur dengan suatu besaran atau patokan yang disebut satuan. Besaran dalam hal ini adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai dan satuan. Sementara itu, satuan adalah istilah yang menunjukkan banyaknya kuantitas suatu besaran. Nah, pernahkah Anda mengukur tinggi badanmu? Atau pernahkah Anda mengukur panjang ballpoint menggunakan mistar? Nah, di sini kita dapat melihat contoh pengukuran panjang menggunakan mistar. Di sini kita mengukur panjang ballpoint dan berdasarkan gambar didapat hasilnya adalah 15 cm. Nah, saat ini kita akan tentukan yang mana besaran, yang mana satuan, dan yang mana nilainya. Nah, besaran yaitu panjang. Kemudian satuannya yaitu sentimeter. Nah, nilainya adalah 15 cm. Setelah mengetahui definisi pengukuran, saat ini kita akan mempelajari tentang bagaimana melakukan pengukuran, mengukur panjang dengan satuan tak baku. Seperti yang ada pada gambar, untuk mengukur panjang dengan satuan tak baku, kita dapat menggunakan beberapa alat atau satuan. Misalnya, ukuran depa, ukuran jengkal, dan ukuran kaki. Nah, misalnya kita mengukur memakai jengkal tangan. Dengan mengukur memakai jengkal tangan yang berbeda, hasilnya akan berbeda. Karena jengkal tangan setiap orang berbeda. Nah, ini yang menyebabkan hasil kedua pengukuran berbeda pula. Karena jengkal tangan merupakan besaran yang tak baku. Selanjutnya, mengukur panjang dengan satuan baku. Yang pertama, mengukur panjang dengan mistar. Seperti yang ada pada contoh tadi, penggaris atau mistar memiliki ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Nah, untuk mendapatkan hasil pengukuran yang sesuai, posisi mata harus melihat tegak lurus terhadap skala saat membaca skala pada penggaris atau mistar tersebut. Selanjutnya, mengukur panjang dengan jangka sorong. Di gambar terdapat bagian-bagian dari jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang mempunyai batas ukur sampai 10 cm dengan ketelitiannya 0,1 mm atau
0,01 cm. Nah, jangka sorong juga dapat digunakan untuk mengukur diameter cincin dan diameter bagian dalam sebuah pipa. Selanjutnya, mengukur panjang dengan mikrometer sekrup. Di sini kita bisa lihat gambar dari mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup memiliki ketelitian 0,01 mm atau 0,001 cm. Mikrometer sekrup dapat digunakan untuk mengukur benda yang mempunyai ukuran kecil dan tipis, seperti mengukur ketebalan pelat dan diameter kawat yang berukuran kecil. Di sini kita bisa melihat benda yang diukur. Ada skala utama pada bagian kiri dan skala nonius pada bagian kanan. Untuk cara penghitungnya, pada bagian skala utama 3,5 mm, kemudian ditambah skala nonius 20 pada bagian kanan kali dengan 0,01. Mengapa 0,01? Karena tingkat ketelitian dari mikrometer sekrup adalah 0,01. Maka dikalikan menjadi hasilnya 0,2 mm. Kemudian 3,5 mm ditambah dengan 0,2 mm, maka hasilnya menjadi 3,7 mm. Selanjutnya, mengukur besaran massa. Ini gambar-gambar alat yang mengukur massa benda yang ada di pasar. Kemudian pengukuran massa badan bayi, dan selanjutnya pengukuran massa dengan neraca Ohaus. Mengukur besaran waktu. Ada 2 stopwatch di sini. Kemudian pengukuran besaran suhu. Di sini kita lihat ada termometer yang menggunakan air raksa dan termometer digital. Alat untuk mengukur besarnya suhu suatu benda adalah termometer raksa atau alkohol. Raksa dipilih sebagai pengisi pipa kapiler termometer karena raksa tidak membasahi dinding kaca dan raksa merupakan penghantar panas yang baik. Nah, ada 4 jenis skala termometer yang dipakai, yaitu yang pertama termometer Celcius, termometer Reaumur, termometer Fahrenheit, dan termometer Kelvin. Berikut ini adalah perbandingan keempat jenis skala termometer. Seperti yang ada pada grafik berikut ini, perhatikan. Perhatikanlah tabel berikut ini. Jadi ini tabel adalah rumus dari perbandingan skala yang ada dari Celcius ke Reaumur, Celcius ke Fahrenheit, Celcius ke Kelvin dengan menggunakan rumus yang sudah dicantumkan di tabel. Jadi perhatikan baik-baik ya. Kalau bisa dicatat, dicatat. Nah, setelah mendengarkan penjelasan, kalian buat tugas IPA nomor 1 dan nomor 2 ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat ya.